Halo semuanya, selamat siang. Mohon maaf untuk hari ini Ibu memberi penjelasan melalui laman YouTube. Semoga ilmunya bisa tersampaikan kepada kalian semuanya. Kali ini untuk mata kuliah perencanaan pengembangan produk yang akan dibahas yaitu terkait dengan aspek pemasaran. Baik, Ibu akan share materinya. Oke. Kebetulan untuk aspek pemasaran ini akan Ibu jelaskan dalam 2 sesi, yaitu untuk minggu ini dan untuk minggu depan. Semoga jika tidak ada beberapa kendala, kita akan bisa bertemu di Zoom, ya, atau kita bisa bertemu langsung. Tapi kalau bertemu langsung nanti kita tidak tahu nanti kira-kira ada berapa mahasiswa yang bisa ikut ya untuk closing, karena minggu depan itu menjadi minggu terakhir untuk perkuliahan ya. Selebihnya akan diadakan pekan sunyi atau persiapan untuk UAS kalian. Nah, sekarang untuk aspek pemasaran, dalam hal ini ada beberapa parameter penguji kinerja untuk pengembangan produk. Ya, di sisi lain memang kita memerlukan upaya untuk mengembangkan produk. Nah, produk yang seperti apa yang kiranya memang layak untuk di-launching di pasaran. Setelah kita dari, misalkan katakanlah di suatu perusahaan itu kan pasti ada bagian R&D atau Research and Development yang memang tugasnya adalah untuk mengembangkan produk baru atau dengan produk yang sama tapi dengan bahan baku yang baru ya. Nah, di situ parameter yang pastinya kita lakukan pengujian ketika kita akan melakukan pengembangan dari atau kita akan launching produk. Pertama adalah kualitas produk, kemudian ongkos dari produk ya. Bagaimana produk itu diproduksi, apakah untuk biaya yang digunakan apakah memang bisa berkurang dari yang sebelumnya atau yang bagaimana ya. Kemudian yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk pengembangan, karena jangan sampai kita sampai kalah dengan pesaing lainnya untuk menghasilkan pengembangan produk dengan bahan baku yang lagi tren gitu ya, atau dari beberapa hal yang kiranya memang untuk kemasan, katakanlah di kemasan ini ternyata di pesaing-pesaing dengan isian yang sama, tapi pesaing itu bisa menyediakan dengan ukuran yang lebih kecil, lebih mudah dibawa, lebih ekonomis gitu ya. Nah, itu kita juga harus mengejar waktu biar sekiranya kompetisi itu menjadi lebih sehat. Kemudian selain ongkos produk, bagaimana produk itu diproduksi sehingga menghasilkan suatu harga akhir, juga ada ongkos pengembangan ya, karena perusahaan yang benar itu bukan hanya kita memang sekali trial langsung jadi, kan tidak, ada proses pengembangan di situ, kira-kira habis berapa dan apakah pastinya itu nanti juga tidak mempengaruhi harga akhir ya. Tuh. Kemudian kapabilitas pengembangan, apakah upaya pengembangan tersebut karena bisa dilakukan atau pengembangan ini bisa diterapkan untuk produksi dari produk itu sendiri ke depannya. Ada matriks atau pengukuran bagaimana kinerja produk atau pengembangan kinerja produk. Bagaimana pengembangan ini benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kita bisa menghitungnya. Kira-kira untuk keberhasilannya berapa persen? Keberhasilan dalam hal apa ini? Keberhasilan dalam hal menghasilkan produk baru dengan harga yang tidak relatif jauh dari yang sebelumnya, tapi lebih mengarah ke keuntungan, net profit. Nah, di sini ada rumusan menggunakan the R&D Effectiveness Index McGrath, menggunakan EI, yaitu persentase new product revenue atau pendapatan untuk produk baru dikalikan dengan keuntungan prosentase keuntungan bersih yang ditambahkan dengan ongkos pengembangan dibagi dengan keseluruhan dengan ongkos pengembangan. Nanti di sini ya ada beberapa program level juga ketika matriks itu kita hitung ya. Jadi di sini ada, kalian bisa lihat di sini matriksnya ada pembagiannya, ada start project pengembangan ya. Kita mulai, kemudian ketika pengembangan itu benar-benar layak untuk sampai ke market launch atau diluncurkan di pasaran, apa yang harus dilalui terlebih dahulu? Nah, di sini ada internal efisiensi. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama di proses matriksnya ada product
performance ya. Jadi kita harus menunjukkan spesifikasi kira-kira dari hasil pengembangan itu spesifikasinya nambah nggak? Khususnya kalau untuk pangan, kualitas gizinya nambah enggak? Kemudian organoleptiknya nambah enggak? Selanjutnya adalah development time. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk proses pengembangan? Yang ketiga development cost. Apakah untuk pengembangannya membutuhkan biaya besar? Kalau memang membutuhkan biaya besar berarti membutuhkan beberapa peralatan tertentu. Contohnya ada mesin baru misalkan, atau ada menggunakan tenaga ahli baru. Kiranya dengan adanya development cost yang memang tiba-tiba membengkak ini kira-kira bisa tertutupi enggak dengan kedepannya ketika produk itu akan di-launching. Ya, setidaknya kalaupun kita merasa takut terus waduh kok ini biaya ongkos untuk development cost-nya kok lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kita main invest, Nak. Kita juga berani invest bahwa dengan kita memperkerjakan tenaga ahli baru serta menggunakan mesin baru untuk pengembangan produk, kita juga perlu adanya keberanian untuk bisa kita agak berbeda, yaitu misalkan untuk menghasilkan produk kacang atom yang biasanya digoreng kita menggunakan teknologi oven misalkan. Karena selain dia memang rendah lemak, lebih sehat, nah ya, tapi pastinya juga mesinnya kan baru. Nah, tapi kita ada kelebihan-kelebihan tertentu nih. Nah, di quality-nya begitu ya. Kemudian ada tim satisfaction. Jadi ada tim-tim yang memang tadi yang tenaga ahli yang memang benar-benar digunakan serta speed to market. Kira-kira daya jualnya dia nanti kira-kira kenceng enggak ini di pasaran? Karena memang pada dasarnya orang yang akan berjualan juga akan berpikir ketika saya mau menjual suatu produk ini kira-kira penjualan produk ini cepat nggak balik modalnya gitu ya. Berarti harus hati-hati untuk bisa memilih kira-kira produk mana yang memang akan dilakukan pengembangan. Sampai dengan ketika proses matriks di internal efisiensi ini sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan, baik itu oleh produsen maupun oleh konsumen, kita bisa berani ke market launch. Di market launch itu juga masih ada matriks kinerja produk development, yaitu di external effectiveness. Apa saja di situ? Nah, setelah produk itu diluncurkan, pastinya kita membutuhkan laporan keuntungan ya atau profit. Kemudian return of investment, kira-kira ada return enggak? Semoga tidak ya. Kemudian ada break even point atau break even time. Atau ketika kita menjual produk, pastinya ada beberapa modal yang mungkin masih dalam tahap peminjaman. Nah, kira-kira modal itu bisa kembali atau di break even time itu kapan? Ya. Kemudian market share atau ada yang bisa dikatakan bahwa di pasaran tersebut nanti kiranya kita titip, kemudian bisa kembali lagi modalnya dalam bentuk apa gitu ya. Ada market positionnya, kira-kira dia di mana menduduki peringkat keberapa dari produk yang sama ya, tapi dengan berbagai jenis merek. Posisi produk kita ada di mana nih, disukai oleh konsumen apa tidak. Kemudian tingkat penjualannya, kira-kira mudah tidak untuk proses penjualan. Kemudian dari perbedaan keuntungan margin atau perbedaan keuntungan ya dari yang sebelumnya dengan produk yang sama tapi mesin berbeda karena proses pengembangan tadi makanya disebut dengan margin ya. Jadi margin itu adalah perbedaan keuntungan dari proses sebelumnya dan saat ini. Dan yang terakhir dari revenue, pendapatan bersih dari setiap produsen itu kira-kira berapa. Untuk apa? Selain untuk bisa menjadi pemasukan perusahaan tersebut juga untuk masalah gaji para pekerjanya ya. Dan untuk bisnis matrix seperti itu kan berhubungan dengan perusahaan. Bagaimana dengan customer matrix? Nah, di customer ini setidaknya harus ada kuesioner terkait dengan penerimaan konsumen ya, serta yang pasti adalah kepuasan konsumen bagaimana dengan produk baru itu ya. Nah, bicara tentang kualitas produk, pastinya pertanyaan yang ada di benak kita adalah seberapa bagus produk yang dihasilkan ya, sama dengan yang kemarin, mereknya sama, cuman kok ini ada yang beda dengan kemasan. Ada apa di dalamnya? Apa iya cuman berbeda kemasan saja gitu ya. Kemudian apakah telah sesuai dengan kebutuhan atau memuaskan customers atau users? Nah, ini juga biasanya masuk dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang biasa diberikan atau dilontarkan kepada konsumen yang mencoba produk baru. Ini juga penting menjadi masukan produsen atau bisnis matrix gitu ya. Kemudian apakah produk tersebut cukup robust dan reliable khususnya dalam ketika dia dijual di lapangan, kira-kira benar-benar
orang mau beli nggak sih, gitu ya. Dan kira-kira dengan ide yang begitu, katakanlah memang tidak terlalu disentuh orang, tapi dengan ide yang baru ini, konsumen mau beli nggak ya, gitu ya. Kemudian kualitas produk terrefleksi dalam market share, atau berapa persen market yang dapat diperoleh dari pasar itu sendiri. Kemudian suatu harga yang akan dibayar oleh customers, maukah customer membeli dengan harga tersebut, yang mungkin bahan bakunya adalah bahan baku yang sangat umum ada di pasaran, mengandung kearifan lokal, tapi ketika kita menjualnya dengan harga yang sampai 3 kali lipat, kira-kira perusahaan kira-kira konsumen tuh mau beli atau tidak dengan harga dari perusahaan tersebut. Bagaimana dengan ongkos produk? Apa sih itu? Ongkos produk adalah berapa ongkos manufaktur, termasuk kapital peralatan, tooling, dan tambahan ongkos setiap kenaikan jumlah unit yang dibuat. Ongkos produk juga menentukan berapa profit atau keuntungan yang dapat diperoleh untuk suatu volume penjualan tertentu dan harga jual tertentu. Bagaimana dengan waktu pengembangan atau development time? Yaitu seberapa cepat tim pengembang untuk menyelesaikan produk barunya, ya, dari hasil pengembangannya. Dan waktu pengembangan tersebut menentukan seberapa responsifnya perusahaan dalam mengantisipasi tekanan kompetisi. Ya, di sini juga sebenarnya setiap perusahaan tuh pasti akan menjadi bahasanya tuh akan terus mau tidak mau pasti akan muncul ide-ide baru dengan adanya beberapa perusahaan yang berbeda tapi menghasilkan produk yang hampir sama dari bahan baku, sama-sama ekrol misalkan yang kemarin kalian kerjakan atau sama-sama keripik. Tapi apa yang menjadikan perusahaan tuh mau memilih produk kalian dibandingkan produk milik orang lain gitu. Ya. Jadi harus lebih cepat lagi biar tidak kehilangan konsumen, juga menunjukkan kepada konsumen bahwa perusahaan yang kita bina ini sangat responsif ya dengan adanya perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Kemudian waktu pengembangan juga menentukan seberapa cepat perusahaan memperoleh keuntungan atau economic return dari kerja tim. Nah, waktu pembuatan produk semakin singkat, maka pengenalan ke market juga lebih awal, sales volume juga bisa lebih tinggi. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita juga bermain dengan waktu di sini, Nak. Ketika kita akan melakukan pengembangan itu jangan lama-lama di situ. Ya, harus berani mengambil di titik lebih awal dengan raw material yang sebenarnya di mana-mana juga sama-sama jagung katakanlah, atau sama-sama umbi atau apapun itu. Ya, karena dengan semakin lebih ke awalnya kita untuk menyelesaikan tugasnya di R&D, maka tingkat dari pengenalan ke marketnya duluan kita, ya, setidaknya juga kompetitor mungkin wah keduluan kita nih gitu, dan harganya mungkin kita akan memonopoli dulu karena kompetitor belum ada, kita berani jual mahal seperti itu. Untuk biaya pengembangan, ini adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan yang tadi Ibu jelaskan, mungkin mesinnya baru, kita berani meng-hire tenaga ahli untuk mesin yang baru gitu ya, karena memang merupakan bagian dari investasi. Untuk kapabilitas pengembangan sekarang, ya, apakah tim dan perusahaan memiliki cukup kemampuan untuk mengembangkan produk baru, serta kapabilitas pengembangan merupakan aset perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu produk baru di masa datang agar lebih efektif dan ekonomis. Gitu. Siapa yang melakukan perencanaan dan pengembangan produk sekarang? Siapa ya kira-kira kalau di perusahaan itu? Pengembangan produk adalah suatu kegiatan interdisipliner yang memerlukan kontribusi dari semua fungsi yang ada dalam perusahaan. Umumnya melibatkan 3 fungsi utama yang ada dalam perusahaan, yaitu yang pertama, pasti dalam perencanaan pengembangan produk itu kalau untuk rapat aja pasti akan mengundang tim marketing. Ya, setidaknya di pasar sekarang yang dibutuhkan konsumen itu apa? Kemudian yang kedua adalah desain. Tim yang memang khusus untuk mendesain mulai dari formulasi sampai dengan bagaimana itu dikemas, sampai kira-kira bahkan sampai formulasi yang dimaksud itu bukan hanya bahan baku aja ya, sampai dengan hasil, tapi juga rasa. Apa yang kira-kira akan didapatkan oleh konsumen. Sama dengan manufacturing atau beberapa peralatan apa saja yang memang digunakan untuk proses perancangan atau pengembangan produk. Khususnya pasti di sini ada tim khusus pengembang. Kalau di industri, pabrik, umumnya namanya adalah R&D. Marketing.
Marketing di sini adalah mediator atau mediator komunikasi atau penghubung antara perusahaan dan customers yang mengidentifikasi product opportunity gap. Kira-kira kesempatan untuk ada produk yang sama. Kira-kira ada kesempatan nggak sih ada produk yang baru saja muncul, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada produk yang sama. Tapi kira-kira sampai berapa sih kesempatan yang bisa sampai konsumen itu bisa melirik, oh sama-sama deterjen katakanlah ya, tapi di produk baru ini ada perbedaannya. Jika beli 2 dapat mangkok, dibandingkan dengan yang lain dengan ukuran yang sama tidak dapat mangkok, bahasanya begitu. Maka disinilah produk opportunity gap-nya itu menjadi pelaporan bagi tim marketing. Marketing juga mendefinisikan segmen market, kira-kira dari produk yang dihasilkan itu masuk di segmen apa, ya, kebutuhan pokok atau bukan. Nah, itu nanti juga akan menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh tim R&D untuk bisa mengembangkan ini. Itu membutuhkan peralatan pengembangan yang atau investasinya itu yang seperti apa. Lanjut lagi adalah mengidentifikasi kebutuhan customer. Ya, kebutuhannya itu yang seperti apa yang dibutuhkan agar ketika nanti masuk ke dalam perusahaan akan didesain. Kira-kira yang diinginkan konsumen itu yang seperti apa? Walaupun bahannya sama, mungkin tempat lain mungkin bisa katakan lebih bagus dari bahan baku atau dari prosesnya. Tapi kita bisa menonjolkan dari semakin banyaknya variasi dalam kemasan. Misalkan kita berani menjual dengan kemasan yang lebih bervariasi dari mungkin yang sebelumnya hanya adanya 1 kilo atau setengah kilo. Kita bisa seperempatan gitu. Serta menetapkan harga jual atau prices, karena yang tahu di lapangan itu adalah marketing, serta peluncuran dan promosi produk juga kita membutuhkan tim marketing. Lanjut lagi untuk yang sekarang yang bagian dari desain, yang mendefinisikan bentuk fisik produk terbaik sesuai kebutuhan customer. Fungsi desain di sini termasuk adalah bagaimana desain dari mesin yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan produk dalam perusahaan. Ya, kemudian juga ada industrial design dari tingkat estetikanya, pantas tidak dijual dengan bahan-bahan tertentu, kemasan tertentu, model tertentu, ya, gambar tertentu. Nah, itu juga tidak main-main, Nak. Karena desain ini juga pastinya dia harus cek dengan dinas yang berhubungan dengan paten, HKI, merek gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini. Jangan sampai dituntut karena bisa jadi apa yang kita hasilkan desainnya ternyata juga pernah digunakan oleh perusahaan lain untuk produk tersebut. Gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan desain. Bagaimana dengan manufaktur? Manufaktur di sini bertanggung jawab pada perancangan dan pengoperasian sistem produksi. Ya, definisi yang lebih luas selain tugas yaitu merancang pengoperasian sistem produksi juga termasuk pembelian atau purchasing, distribusi dan instalasi. Ya, gitu. Nah, yang di sini tim pengembang produk itu siapa aja di sini? Ada tim leader, ada pastinya ada bahasanya itu yang memutuskan, oke, kita lakukan pengembangan ya, atau pemimpin itu ya. Ada core team. Core team itu di sini adalah bagian yang mensupply atau mensupport tim leader ya. Tapi tim leader juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa core team. Core team itu memang benar-benar yang sangat ahli di bidangnya. Di bidang marketingnya, di bidang desainernya, di bidang manufakturnya. Serta extended team. Extended team ini biasanya berada di luar kegiatan yang berhubungan dengan core team, tapi mempengaruhi berhasil tidaknya dari core team ini bekerja. Untuk diputuskan oleh tim leader, apakah produk ini siap untuk dikembangkan, siap untuk diluncurkan di market. Gitu. Seperti ini, bagaimana tim pengembang produk itu berjalan, ya. Jadi ketua tim atau tim leader itu di sini berhubungan dengan beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan, ada desain, desainer produk, ada manufacturing, ya, ada yang ya bagian macam-macam lah ya. Itu ada kemudian extended team-nya itu yang mana? Yang mendukung walaupun tidak benar-benar bersentuhan dengan proses pengembangan atau perancangan produk, tapi tanpa mereka kita juga tidak bisa
mengetahui kira-kira return revenue-nya itu berapa gitu ya. Nah, kita membutuhkan extended team. Contohnya di sini adalah sales ya, legal atau paten untuk setidaknya untuk membantu kita untuk melegalkan atau mempatenkan bahwa ini adalah produk yang memang khusus dikeluarkan oleh perusahaan kita dengan nama yang berbeda walaupun mungkin di pasaran sama ada, tapi yang memiliki tingkat kekhasan gambar logo seperti ini, rasa seperti ini dengan ukuran ini adalah hanya perusahaan kita. Nah, itu tugas legal dan paten. Serta ada finance. Nah, ini yang berhubungan dengan pelaporan. Kan memang di core team tuh, oh saya butuh bahan-bahan baku ini, saya butuh mechanical ini, saya butuh tenaga ahli ini. Oke. Tapi yang menentukan bahwa setelah kita memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, kemudian yang bayar dia siapa? Untuk bayar mereka kan kita harus menghitung kira-kira berapa keuntungan dalam 1, 2, 3, 6 sampai 1 tahun. Ya. 1, 2, 3, 6 tadi bulan. Ya, kira-kira keuntungannya berapa? Dan nanti bonusnya nanti kira-kira dapatnya berapa? Itu finance yang menghitung. Nah, ini adalah gambaran kalau udah besar gitu ya. Tapi kalau untuk tingkat UMKM mungkin saja. Bahkan untuk ketua timnya, untuk core tim, untuk extended team juga masih 1 orang kadang-kadang. Nah, jangan takut untuk istilahnya itu melakukan suatu perubahan baru, untuk mengembangkan hal baru. Walaupun memang mau siapa sih yang enggak mau yang berusaha membayangkan ingin memiliki pabrik gitu ya. Tapi setidaknya seperti ini gambarannya untuk kita mengembangkan suatu produk baru. Kita membutuhkan bukan hanya 1 orang. Dari 1 orang ini memang mau tidak mau harus ada review market. Sekali lagi Ibu sampaikan berulang-ulang, kalau mau tahu, kalau mau ingin bisa bersaing dengan produsen lain untuk menghasilkan produk, lakukanlah review market. Lihat di pasar, apa kebutuhan konsumen. Kira-kira yang ada di pasaran sekarang yang seperti apa. Kemudian yang mau kalian kembangkan itu yang berbeda pastinya dengan yang lain. Ya kan? Nah itu kira-kira kalau berbeda itu berbeda di mananya. Dan jangan sampai justru malah ketika berbeda justru malah kualitasnya jauh di bawah yang sekarang beredar. Jangan, siapa yang mau beli? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh atribut-atribut pengembangan beberapa produk. Ya, ada beberapa hal kiranya memang bagian dari manufaktur. Contoh di sini ada obeng, ada sepatu roda, ada printer, ada apa namanya kendaraan gitu ya, ada pesawat mungkin ya. Nah, ini bahkan tim finance biasanya di sini yang melakukan perhitungan kira-kira dari awal dibeli digunakannya berapa kali sih volume penggunaannya. Nah, ini juga untuk menentukan kira-kira untuk pengembangan ke depannya, misalkan untuk transportasi, perlu nggak ada penambahan armada gini. Ya, kira-kira ada keuntungan nggak dengan penambahan armada? Kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Ya, seperti itu. Sampai dengan biaya perawatan atau investasi gitu ya, atau biaya pengelolaan gitu ya. Kira-kira butuh berapa nih dengan armada-armada yang memang berbeda dengan yang lain. Kita pakai pesawat untuk kirim misalkan. Kenapa kok harus pakai pesawat? Berarti ada barang-barang atau produk yang memang ditujukan untuk lintas daerah, nggak sampai masa tingkat kecamatan pakai pesawat kan juga nggak mungkin. Begitu. Oke. Mungkin untuk proses pengembangan organisasi ini kita bisa melanjutkannya di minggu depan. Jadi untuk kali ini Ibu akan menjelaskan sampai dengan ini ya contoh-contoh atribut untuk pengembangan beberapa produk di aspek pemasaran. Gitu ya Nana, terima kasih. Jangan lupa untuk isi presensinya di kolom komentar GC. Selamat siang.